Saudara, di saat ini saya ingin memberikan satu pelajaran renungan yang saya sampaikan yang bertajuk mati bagi diri sendiri. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa yang berada di surga, terpujilah Engkau lah Maha Kuasa, Maha Kudus, Maha Mulia, Pencipta langit bumi. Datanglah kerja-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga, di atas bumi ini. Bapa, berikan Roh Kudus-Mu untuk berbicara dalam hati ini, kelayakan diri ini di depan-Mu, agar apapun yang kami dengar Bapa, biar semuanya itu menjadi sesuai kehendak-Mu. Bapak, terima kasih Engkau sudah mendengar. Semuanya kami serahkan dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Di sini saya pilih dalam satu ayat, Filipi 3 ayat 10. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Filipi 3 ayat 10. Dalam kehidupan kita seharian, kita berhadapan dengan berbagai situasi yang menguji perwatakan dan tabiat alami kita. Di dalam menghadapi berbagai cobaan dalam berbagai situasi, kita harus belajar dari tabiat Yesus Kristus dan belajar untuk mati bagi diri sendiri. Ketika Anda dilupakan atau diabaikan atau sengaja disia-siakan, tetapi Anda tidak tersinggung dan terluka dengan penghinaan atau pengebaian itu, tetapi hati Anda masih berbahagia dan merasa itu adalah menderita bagi Kristus. Itulah arti sebenar mati bagi diri sendiri. Ketika kebaikan Anda adalah kejahatan yang dibicarakan, ketika keinginan Anda ditolak, cadangan Anda diabaikan, pendapat Anda diijik, niat baik Anda disalahartikan, tetapi Anda menolak untuk membiarkan kemarahan muncul di hati Anda, atau bahkan tidak membela diri sendiri, tetapi lebih baik menerima semuanya dengan sabar, mencintai keheningan dan kedamaian, mengetahui bahwa Kristus sendiri adalah pembela Anda. Itu adalah arti sebenar mati bagi diri sendiri. Ketika Anda dengan sabar menanggung gangguan, kekacauan, ketidaknyaman, ketidakteraturan, dan bahkan ketidaktepatan waktu dari orang lain, ketika Anda merasa waktu Anda telah terbuang sia-sia dan Anda telah diperlakukan dengan kasar dan tidak adil, namun Anda masih menanggapi dengan kasih, menjaga kedamaian hati Anda, dan menanggung hal-hal ini dengan kelembutan seperti Yesus alami. Itulah arti sebenar mati bagi diri sendiri. Ketika Anda tidak terganggu dengan akomodasi yang kurang dari yang diinginkan, tidak mengeluh dengan sedikit makanan, iklim yang sulit, jadwal perjalanan diatur ulang, ketika Anda mempertahankan keceriaan meskipun orang lain marah, ketika Anda penuh kasih, baik hati dan perhatian, bahkan kepada mereka yang tidak dapat memberi keuntungan apa-apa pada Anda, ketika Anda tetap tenang meskipun ada gangguan pada agenda dan rencana Anda atas kehendak Tuhan, itu arti sebenar mati bagi diri sendiri. Ketika Anda tidak peduli untuk merujuk pada diri Anda sendiri dalam percakapan, ketika Anda tidak merasa perlu untuk membanggakan pencapaian Anda dan mencatat setiap perbuatan baik yang Anda lakukan untuk dilihat dunia, ketika Anda tidak megah setelah mendapat pujian dan tepuk tangan, ketika Anda tidak keberatan ketika orang lain diakui dan nama Anda dibaikan, ketika Anda lebih peduli untuk setia pada panggilan Tuhan, ketika Anda baik-baik saja untuk tidak dikenal, itulah arti sebenar bagi diri sendiri. Ketika Anda melihat saudara Anda makmur, ketika Anda melihat dia berhasil dengan proyek yang Anda kontribusikan, namun Anda dapat dengar jujur, bersukacita bersamanya dengan senang hati,
tetap berada di belakang layar, tidak mempersoalkan Tuhan, tetapi bersyukur bahwa pekerjaannya sudah diselesaikan sehingga Tuhan dimuliakan. Itulah arti sebenar mati bagi diri sendiri. Ketika Anda dapat menerima pembetulan dan teguran dari orang yang lebih rendah dari diri Anda, dan dapat dengan rendah hati tunduk dalam maupun di luar, tidak menemukan pemberontakan atau kebencian yang muncul dalam hati Anda. Itulah arti sebenar mati bagi diri sendiri. Di hari-hari terakhir ini, Roh harus membawa kita ke kayu salib. Jika kita mau diselamatkan dan begitu kita mati di kayu salib, kita tidak akan menanggapi penghinaan apapun terhadap manusia daging kita lagi, karena orang mati tidak bergerak. Kehidupan Kristen hanya dapat dijelaskan dalam istilah Yesus Kristus, dan jika kehidupan Anda sebagai seorang Kristen masih dapat dijelaskan dalam istilah Anda, kepribadian Anda maupun Anda, kurnia Anda, bakat Anda, uang Anda, keberanian Anda, beasiswa Anda, dedikasi Anda, pengorbanan Anda, tahun pengabdian Anda, pencapaian Anda, gelar Anda, kecerdasan Anda, apapun Anda, maka meskipun Anda mungkin memiliki kehidupan Kristen, Anda belum menjalaninya seperti yang diinginkan Tuhan. Bila kita melihat Yesus, manusia duka yang biasa dalam kesukaran, yang bekerja untuk menyelamatkan yang hilang, yang diremehkan, yang diejek, yang ditertawakan, yang diusir dari kota ke kota sampai tugasnya dilaksanakan. Bila kita memandang dia di Getsemani, berpeluh butir-butir darah, dan mati disalib dalam kesengsaraan, bila kita melihat hal ini, diri sendiri tidak lagi menuntut untuk diakui. Bila kita memandang kepada Yesus, kita akan merasa malu akan sikap dingin, kelenggahan, dan sikap memikirkan diri sendiri. Kita akan rela menjadi apa saja atau mengosongkan diri sehingga kita dapat melakukan pelayanan sepenuh hati bagi Tuhan. Kita akan bergembira memikul salib seperti Yesus, menanggung ujian, malu atau aniaya karena namanya yang kekasih. Dalam Kerinduan Segala Zaman, Ellen G. White 51.3. Kehidupan Kristen bukanlah suatu perubahan atau perbaikan yang lama, tetapi satu perubahan sifat alamiah. Harus ada kematian atas diri dan dosa, lalu timbul suatu kehidupan baru bersama-sama. Perubahan ini hanya boleh terjadi dengan pekerjaan Roh Kudus yang efektif. Maranatha halaman 70. Dalam Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Selamat, Tuhan memberkati.